Shalom, perkenalkan saya Iwan. Saya pelayan Tuhan di KAC Kalasan jam 9 pagi. Saya akan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya, rencananya tadi kita mau ada liburan ke Bandung, itu menjelang Imlek kemarin. Nah, jadi satu hari pada tanggal 9 hari Senin Februari kemarin, itu terjadi hujan besar di daerah Kalasan, di dekat rumah kami. Ya, jadi saya sempat naik ke atas, ya, melihat sisi dak kamar sebelah kanan, lihat ada genangan air, ternyata aman di sana. Dan saya lihat lagi di sisi kiri, ternyata ada genangan air yang menyumbat di lubang peralon. Sehingga waktu itu saya berpikir, ya karena kita mau liburan, ya jadi saya akan membersihkan lubang peralon itu hingga sampai waktu itu hujan berhenti. Itu sekitar pukul 13 hujan berhenti. Jadi saya sudah siapkan tangga di dak yang sebelah yang lubang peralon itu mampet. Lantas saya mulai naik ke atas. Istri saya sempat mencegah saya, ya kan, nggak mau ngapain naik ke atas. Ya saya bilang ya sudah nanti aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya naik ke atas. Saya buka pintu karena memang akses di pintu itu memang kecil, hanya untuk satu orang. Dan akses itu untuk bisa masuk ke dek, biasanya untuk perawatan toren, ganti pelampung air segala, itu hanya untuk satu orang saja. Dan pada saat saya buka pintu, saya lewat akses itu. Dan saya sebelumnya saya tahu ada plafon yang terbuka pada saat itu. Nah, biasanya kan itu saya selalu maintenance di atas aman, itu nggak ada apa-apa. Dan pada saat hari itu siang kurang lebih jam 1:30 atau jam 2, saya lewat di akses itu. Ternyata pas saya lewat di akses itu, posisi badan saya, kepala saya sudah keluar, tapi punggung saya yang masih di belakang nyangkut. Dan pada saat punggung saya nyangkut itu mengenai plafon yang terbuka. Dan secara tiba-tiba, ya, itu plafonnya saya mendorong ke atas. Saya nggak tahu kalau itu ada sarang tawon di dalam plafon. Dan saat itu juga tawon itu langsung menyebar, langsung menyerang kepala saya dan sampai ke bahu saya. Dan saya saat itu juga sudah cukup panik. Saya teriak dengan istri saya, ya, tolong ambilkan anduk, saya bilang gitu sama istri saya. Dan saya panggil Oma karena kami sudah punya cucu. Jadi kami Oma, Opa gitu. Ya, Oma tolong ambilin anduk. Dan istri saya pada saat itu masih posisi ada di depan. Jadi pas mendengar suara panik, dia akhirnya langsung ke belakang, dia juga panik. Melihat saya di atas plafon itu, kan yang baru mau turun dari tangga, itu diserang oleh tawon yang sedemikian banyaknya. Gitu, waktu itu. Jadi setelah saya dikasih anduk, rupanya istri saya juga disengat juga di bagian mata di sini dan kepala juga. Gitu. Tapi tidak seperti saya, ya kan, hanya beberapa tawon saja yang menyengat istri saya. Lantas saya ambil anduk, saya tutup, saya dikibas-kibas begitu ya, sehingga tawon itu lepas dari saya. Dan ada beberapa yang akhirnya menempel di handuk itu tawon. Saya berhasil turun. Ya, saya berhasil turun dari tangga, langsung tutup pintu belakang. Ya, lantas setelah itu, itu udah tubuh saya sudah merasa panas sekali pada waktu itu. Dan tapi saya nggak tahu itu ada berapa banyak itu tawon itu. Dan sehingga pada waktu itu saya bilang, saya buka baju, saya bilang sama istri saya, ambil minyak tawon. Untuk apa? Maksudnya mengoles tubuh saya yang bekas sengatan tawon itu. Dan saat itu yang terfikir oleh saya, saya masuk ke kamar mandi, saya diolesin minyak tawon sama istri saya, dan secara nggak saya sadar itu muncul bahasa roh yang di dalam ketakutan gitu. Ya, kalau sampai gemetar begitu. Nah, pada saat itu, ya, istri saya bilang sudah, kita nggak harus berdiam diri lagi, ayo kita langsung ke rumah sakit.
Ya, dengan kondisi badan saya sudah di setengah tahun itu, ya kan, saya ganti baju, pakaian, istri saya juga begitu. Lantas pada saat mau keluar, saya bilang kepala saya panas sekali ini, ya kan, kepala ini saya panas sekali itu, ya kan. Istri saya bilang, bisa bawa mobil nggak, Bung itu? Ya, saya bilang ya, saya akan usahakan, ya kan, walaupun dengan kondisi tubuh waktu itu sudah menggigil di setengah tahun seperti itu. Nah, akhirnya, ya kan, saya ingat sama istri saya, tolong. Ini kepala saya panas sekali ini. Yuk, ayo bawa mobil itu. Dan saya ingat ambil es batu dulu, saya bilang itu di kulkas. Kebetulan memang kita sering buat es batu di botol aqua. Ya, untuk apa? Untuk kita prepare kalau belanja ke pasar itu bisa untuk mendinginkan makanan ikan seperti itu. Kurang lebih itu akhirnya satu botol aqua yang es. Dengan kami tutup pintu, lantas saya masuk ke mobil, saya dikompres sama istri saya, kepala itu memang waktu itu sangat panas sekali. Baru sekali itu yang digigit tawon itu dan luar biasa kepala saya sangat panas sekali. Lantas kemudian naik ke mobil, istri saya bilang bisa bawa mobil nggak? Saya bilang ya saya coba bawa mobil itu. Kalau nggak saya aja yang bawa mobil, dia bilang gitu. Karena istri saya memang juga bisa nyetir. Akhirnya keluar dari rumah kami siang itu kurang lebih jam 2:30 siang, sore. Tanpa lagi melihat rumah kita itu, ya kita kunci, jemuran juga masih ada di depan pada waktu itu. Akhirnya saya bawa keluar mobil dari komplek. Dan dari komplek, posisi rumah kami itu ada di Purwomartani. Kami mau menuju ke rumah sakit, ya itu kurang lebih kalau jalan normal itu 10 menit. Gitu. Nah saat itu pas kami keluar, kan saya sudah pokoknya bagaimanapun juga saya harus segera tiba di rumah sakit. Dan dalam kondisi bergetar, panas kepala, istri saya juga masih kompreskan kepala saya nyalakan lampu mobil, ya tanda emergency, saya nyalakan hazard mobil, ya sehingga apa orang bisa melihat ini mungkin ada emergency di kendaraan ini. Terus kami jalan, ya kan, bagaimanapun juga kami terobos terus itu jalan, ya kan, ya sambil klakson dengan posisi kepala saya tetap dikompres sama istri saya. Ya kurang lebih mungkin 15 menit kami tiba di rumah sakit. Nah sampai tiba di rumah sakit, security, karena kita lampu mobil kita nyala kan security pasti tahu ini mobil emergency, ya kan, dipikir security itu ada yang sakit di belakang, biasanya supir yang bawa orang sakit, rupanya ini supirnya yang sakit gitu. Ya puji Tuhan saya turun dan memang saat itu saya sudah nggak kuat. Nah, saya nggak kuat, lantas saya dibawa ke IGD, ya istri saya bilang, ya udah coba parkirin mobil gitu. Nah, setelah saya masuk ke IGD, dokter bilang, kenapa Bapak? Saya bilang, saya setengah tahun, saya bilang itu. Sampai kepala, sampai ini tubuh saya merasa sakit betul ini. Pada saat saya dinaikkan ke atas ranjang, kan, itu tubuh saya nggak bisa saya diam kan, tetapi bergetar terus seperti ini, ya kan, bergetar terus begitu. Pegangan ranjang pun saya pegang sampai berbunyi gudu gitu seperti itu. Dan yang ada saat itu hanya bahasa roh begitu. Dan saat saya berbahasa roh juga, yaitu berbahasa rohnya di dalam getaran begitu. Jadi seperti terus begitu, kan. Sehingga saat itu saya ditensi sama dokter, kan ternyata tensi saya pada saat itu luar biasa, 170, 120. Ya, itu pada saat itu kan ditensi, ya. Dan memang saya punya histori darah tinggi. Tuh. Nah, lantas setelah saya ditensi, saya langsung diambil darah, semuanya diambil darah. Saya bilang, dok, istri saya juga kesengat. Sekarang dia lagi parkir mobil, dok. Begitu. Oh iya Pak, nanti kita tanganin ibu, begitu. Nah akhirnya saya setelah ditanganin, saya dipasang infus pun beberapa kali memang nggak masuk karena tangan saya bergetar terus gitu. Jadi suster mau masukkan infus yang baru, akhirnya nggak dapat nadi. Ya. Setelah kesekian kali akhirnya masuk infus itu, dokter bilang bapak tenang ya, ini kalau infus sudah kita pasang, kita akan kasih obat itu kurang lebih 20 menit, ya bapak nanti agak tenang katanya bang itu. Ya, akhirnya saya masih bergetar, kan dalam hati saya begitu sebut darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dalam kondisi panik itu kan ya saya masih bisa satu bahasa roh, walaupun bahasa roh juga dengan panik,
ya. Lantas saya juga menyebut darah Yesus, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Gitu. Dan berjalan waktu, ya, itu setelah obat masuk, itu saya mulai agak nggak gemetar. Tiba-tiba kadang-kadang aja datang gemetar itu, kadang-kadang ya kan kurang lebih setengah jam atau bisa mau masuk ya kurang lebih setengah jam lah. Ya. Lantas saya mulai agak reda, tetapi akhirnya setelah saya udah nggak begitu bergetar, kepala saya yang panas. Saya bilang, suster, tolong saya minta es batu atau ice pack untuk kompres kepala saya, panas sekali ini, saya bilang itu. Dan akhirnya, oh ya Pak, siap Pak, tunggu ya Pak ya, nanti Pak ya, begitu. Dan akhirnya datang suster lagi, dikasih saya ice pack untuk kompres kepala saya. Yang saya rasakan waktu itu hanya panas di kepala. Dan tubuh saya nggak ngerasa ada sengatan, tidak ada, tapi kepala saya yang saya rasakan panas sekali. Dan akhirnya istri saya masuk, ya istri saya juga ditangani. Nah, pada saat istri saya ditangani, saya mulai agak reda, saya mulai tenang. Nah, saya mulai bisa mengendalikan gemetaran saya. Nah, tetapi panas tetap saya masih rasakan yang luar biasa saat itu. Setelah itu saya tanya, suster, istri saya ada di mana? Oh, ada di bilik sebelah Pak, nanti Pak. Begitu. Nah, saya mau ke tempat istri saya mau lihat istri saya bilang gitu. Dan istri saya memang ada waktu di mobil itu sudah berdarah di pelipis ini karena sengatan itu. Nah, lantas akhirnya saya datang ke istri saya. Yang saat itu yang saya tanya sama istri saya, ya, tadi waktu parkir mobil, ya itu lampu sudah dimatikan belum? Ya, dalam kondisi panik saya masih ingat seperti itu. Karena kenapa? Setelah saya dipasang infus, istri saya dipasang infus, nggak mungkin saya minta sama suster, saya mau matikan mobil dulu, lampu mobil. Nah, istri saya bilang, enggak, saya cuma matikan hazard saja. Karena hazard kan ketik-tik-tik di indikator kan kelihatan itu. Ya, tapi lampu dia nggak tahu. Gitu. Akhirnya, setelah saya agak tenang, istri saya juga agak tenang, ya kan. Saya ingat satu ada pelayan Tuhan kami juga, dia ada usaha di sebelah rumah sakit. Itu. Akhirnya dengan kondisi masih agak begitu, saya telepon pelayan Tuhan itu, kan. Itu, kan. Bro, lagi apa begitu? Lagi apa begitu? Begitu senang benar saya ditelepon gitu, kan. Lantas saya bilang, bisa tolong saya enggak? Saya bilang gitu. Ya. Kenapa Bang itu? Saya lagi ada di EGD rumah sakit. Oh, kenapa Bang itu? Oh, nanti saya cerita, saya bilang itu. Saya nggak mungkin cerita panjang by phone. Ya, nggak lama 2 menit, 3 menit dia datang karena memang dekat sekali itu. Akhirnya saya bilang, minta tolong bisa nggak? Saya bilang itu. Dan waktu saya datang ke sini, ya ini kenapa Bang itu? Wah, pokoknya nanti ceritanya ada, saya bilang itu. Tolong bantu saya dulu matikan lampu mobil saya. Karena saya berpikir kalau saya sudah di opname itu mungkin bisa 3-4 hari sehingga lampu mobil itu nyala, mobil saya ngedrop. Besok saya keluar dari rumah sakit, saya nggak bisa bawa mobil. Akhirnya dari situ, oke, Bang itu saya kasih remote, dia matikan lampu mobil saya. Berarti saya sudah aman ini kan. Tapi akhirnya inilah pelayan Tuhan yang luar biasa. Kan KAC 09 ini mereka dari waktu saya mulai minta tolong, kan, itu dia nggak lagi pulang ke rumah dia sampai akhirnya malam hari dia baru pulang. Luar biasa itu. Setelah itu, karena kita ada grup pelayan Tuhan, kan itu di sebelah Pak Iwan sama Ibu Meli, kan ini lagi di IGD karena di begini di Sengatawan bla bla bla. Nah, langsung nggak lama kemudian dari leader kami, koordinator Pak Musa sama Bu Ineke, langsung masuk dalam grup, tolong bantu Pak Iwan dalam doa, dukungan doa. Itu. Begitu juga dengan KKS saya. Dari PL2 ini dia juga kenal dengan KKS kami. Itu yaitu KKS kami Pak Samuel dan Bu Endang. Langsung masuk ke Pak Samuel, kan. Nah, disitulah akhirnya rame, kan. Wah itu Pak Iwan di Sengatawan di rumah, ya kan. Wah kok mereka bisa mau ngusir tawon atau gimana gitu kan itu. Nah, akhirnya masuk dukungan doa itu banyak. Dan saya percaya itu dukungan doa itu adalah mujizat buat saya. Ya, gitu ya. Baik dari dari KAC 09 baik dari Komsel kami. Itu terus masuk dukungan doa. Hari itu boleh bilang WA saya itu penuh tapi saya nggak bisa buka HP. Masuk terus. Ya, karena disitulah perjuangan mulai dari sore itu perjuangan untuk melawan maut itu, ya itu luar biasa itu. Kepala saya sakit,
Ya, pas waktu saya sudah dipindahkan ke dalam kamar, dan kebetulan saya juga satu kamar dengan istri. Jadi pada saat itu ya kita dalam satu kamar itu banyak yang berkunjung, terutama sore hari Pak Musa yang datang. Leader koordinator kita Pak Musa yang datang pulang kerja, informasikan dekat sama rumah sakit, jadi dia langsung mampir dulu ke rumah sakit. Ya, lihat kondisi saya, wah itu kepala saya panas sekali. Bagaimanapun juga saya mau nyari tempat dingin itu. Saya cari AC di ruangan kamar itu, saya bisa duduk di bawah AC supaya kepala saya biar dingin. Gitu ceritanya. Gak lama Pak Musa bilang, oke Pak Iwan kita doa yuk, begitu dengan beberapa tadi PLTU doa sama Pak Musa. Akhirnya Pak Musa pulang, nggak lama ya KKS saya juga datang, karena ini luar biasa kalau kita mau masuk dalam pelayanan ya, kan karena banyak yang support kita dalam doa. KKS saya juga datang, ya Pak Samuel sama Bu Endang, mereka juga melihat saya saat itu, ya kan, dan ada juga teman-teman Komsel juga datang. Malam hari itu hingga kurang lebih jam 9 malam mereka di rumah sakit. Ya, akhirnya mereka pulang. Nah, di situ juga malam hari itu saya terus berjuang untuk mempertahankan kondisi saya. Karena pada saat itu masih panas kalau kepala saya. Berjalannya waktu, malam saya sempat muntah beberapa kali. Ya, muntah beberapa kali, 3 kali muntah, lantas muntah yang ketiga itu hanya tidak ada isi apa-apa, hanya air saja. Ya, dan setiap setengah jam saya harus bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ya, dan saya percaya di dalam muntah itu ya semua racun, semua yang disengat itu akan baik melalui air seni saya, air kecil saya percaya itu sudah dikeluarkan semua. Ya, akhirnya sampailah pagi hari, setiap setengah jam, paling lama 1 jam saya harus ke kamar mandi. Dan lantas pada saat saya ke kamar mandi juga, jadi ada 3 hal waktu itu, muntah sekali, buang air kecil sekali, dan setiap kali saya buang air kecil, saya membuang liur saya. Ya, dan setiap saya membuang liur saya, itu ada yang namanya darah. Ya, di dalam saya buang liur itu ada darah. Tiap kali buang air kecil, saya buang liur atau meludah di kloset itu selalu ada darah gitu. Dan saya percaya itulah semua racun, semua bisa, semua sudah dilepaskan semua. Gitu. Sampai pagi, saya kurang lebih jam 5, jam setengah 6 pagi, kalau nggak salah. Dan saya lihat istri saya sudah bisa tidur nyenyak gitu. Dan jam 2, jam 3 itu dia sudah bisa tidur nyenyak. Karena kondisi sengatan beda dengan saya. Dia hanya beberapa saja. Tapi saya, waktu itu yang saya rasa cuma kepala. Gitu. Akhirnya, selesai, jam 5 pagi saya sudah bisa tidur. Sudah bisa meramkan mata, kondisi saya sudah agak jauh lebih baik. Sampai pagi, masuk jam besuk lagi, tim dari KAC lagi dengan Bu Ineke berkunjung juga ke rumah sakit, dan dengan anggota Komsel kami juga berkunjung di rumah sakit. Didoakan juga kami, ya puji Tuhan. Bu Ineke bilang, waduh ini Pak Iwan kalau saya lihat begini, ini sukacita begini kayaknya nggak sakit ini Pak ya. Tapi perjuangan pada malam hari itu yang luar biasa gitu Bu Ineke. Ya, dan saya percaya kan di dalam setiap doa dari PLTU, ya di dalam doa dari Komsel itulah yang semakin menguatkan saya, sehingga hari tanggal 10, tanggal 9 kejadian, tanggal 10 pagi, jam 10, jam 11 kunjungan Ibu Ineke, ya akhirnya saya boleh betul-betul waktu itu sudah nggak kerasa ada seperti sakit seperti semalam gitu. Nah, akhirnya selesai semua. Nah, kami masih tetap di Opnam sampai tanggal 13 Februari. Sampai 13 Februari, akhirnya 13 Februari kami pulang, dikasih pulang sudah boleh, jadi 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari, 4 malam, ya kita dirawat di rumah sakit. Setelah 13, saya pulang sampai ke rumah, ya 13, 14, saya kebiasaan untuk cek tensi saya. Pas waktu saya cek tensi saya, kok tensi saya rendah ya. Orang normal 120/80, tapi kok tensi saya cuma 170 bawahnya. Ya, detak jantung dilihat 70 bagus semuanya. Dan
Kalau nggak salah istri saya tanggal 14 itu dia ada rencana kontrol ke dokter. Karena dia ada pernah kontrol dokter mata. Jadi hari itu saya bilang sama istri saya, ini kayaknya tensi saya ini baterainya lemah. Ya, nanti pulang dari rumah sakit, begitu mampir ke toko ya, tolong belikan baterai, saya bilang gitu. Saya mau cek tensi saya gitu. Selesai, dia pulang, dia bawa baterai baru. Saya ganti di tensimeter saya dengan baterai baru. Saya tensi lagi, loh kok tensi saya di bawah normal, saya bilang gitu. Ya, ini nggak biasanya. Biasanya kalau tensi saya itu umumnya 140, paling rendah 130, bawahnya 90. Kok ini cuma hanya di bawah 110, 70, 100, 70, 80 gitu. Wah, ini kayaknya nggak normal, saya bilang gitu. Saya bilang sama istri saya, ayo kita ke IGD lagi yuk. Saya bilang, saya mau cek ini. Kok tensi saya bisa turun seperti ini? Nah, istri saya sebelum berbicara mengatakan iya ke IGD, istri saya karena di dalam komplek kami juga ada dokter. Ya, jadi istri saya WA ke dokter, tanya itu kan, Mbak, namanya dokter juga, dokter Dian, Mbak Dian ini kenapa ini si Opa gini. Oh enggak Opa, enggak Oma, itu normal kok katanya begitu. Ya kan? Justru kalau 110, 70, 60 itu normal kategori. Iya, tapi si Opa ini biasa tensinya 140, 130, 80, 90, ini kok di bawah. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Oma. Dan berikutnya lagi, hari lagi, begitu lagi. Akhirnya kalau nggak salah tanggal 20 berapa, saya harus kontrol ke dokter biasa, dokter jantung saya. Itu kan 1 bulan saya kontrol ke dokter, saya pada saat kontrol, saya dicek sebelum masuk ke ruang dokter. Bagus Pak, ini tensinya 110, 80 katanya. Tensi Bapak normal. Dok, tapi saya ini harus makan obat loh. Karena saya usia 35 tahun sampai sekarang umur 65 tahun, kurang lebih 30 tahun saya harus minum obat loh. Ya. Tapi ini nggak usah lagi ya Pak ya katanya. Itu tensi Bapak bagus loh katanya. Nah, ini satu mukjizat yang saya percaya ini adalah wonders. Ya kan, sesuai dengan rema gereja kita, gereja keluarga Allah, ya kan, bahwa tahun 2026 itu the year of the new wonders. Kan, saya percaya ini adalah wonders Tuhan yang saya boleh dikasih kasih karunia, keajaiban, lepas dari maut, ya sengatan tahun, lantas lepas dari keterikatan, ya obat darah tinggi. Dan sampai saat ini, ya, apa yang saya saksikan, saya sudah tidak minum obat darah tinggi. Tuhan kita itu luar biasa. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Ya, dan kita percaya ya, dengan apa yang saya alami, saya percaya ini adalah mukjizat Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Dan saya percaya ini adalah new wonder tahun 2026 yang Tuhan berikan kepada saya. Saya ingat satu pesan pemuritan dari Pak Jo, itu di pertengahan Desember. Ya, bahwa ada perlindungan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat menerobos perlindungan Tuhan. Dan ini yang saya alami. Walaupun saya disengat oleh lebah, ya, perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Setelah itu, saya sama istri, saya pas lagi buka baju, saya tanya sama istri, coba dihitung dong, ada berapa sengatan itu? Mungkin kita pikir cuma hanya 5 atau 10. Ternyata di dalam tubuh saya ini, ya, dari tangan kiri, tangan kanan, lantas di bahu, pinggang, itu kurang lebih ada 30 sengatan. Belum lagi di kepala. Yang di kepala itu saya pernah minta tolong hitung sama rekan peltu saya, itu kurang lebih ada 15. Jadi total sengatan 45 sengatan. Ya puji Tuhan, Tuhan masih selamatkan, Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa, khususnya bagi saya dan istri saya. Dan saya percaya 2 keajaiban ini Tuhan berikan bagi keluarga saya, yaitu New Wonders 2026, ya kan, keajaiban yang saya terima. Dan saya percaya saya terima New Wonders, dan Bapak Ibu sekalian juga yang mendengar kesaksian saya ini, saya percaya juga untuk menerima New Wonders 2026. Biarlah kesaksian ini boleh memberkati kita, dan saya menghimbau kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk bisa terlibat di dalam pelayanan gereja keluarga Allah, dan juga untuk bisa terdaftar di Komsel, dan untuk mengikuti Pondok Daud, karena kita percaya di dalam Pondok Daud ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan untuk itu juga, mari Bapak Ibu lengkapi SPR kita, ya kan? Sehingga
kita boleh lebih lagi bertumbuh, kita boleh lagi berakar, dan boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.